Baik ini kami yang datang memuliakan Tuhan dalam ibadah kami melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas apa yang sudah kami sampaikan melalui pujian kami. Dan saat untuk kami juga ada di bawah kaki Tuhan mendengarkan suara firman-Mu, diajarkan dan belajar akan firman Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Berikan kami kemudahan untuk itu, dan biarlah setiap benih firman yang ditaburkan dapat tumbuh di tanah hati kami yang subur, agar benih-benih firman itu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami semua. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya, shalom. Sehat-sehat semua ya, di tengah-tengah situasi yang sekarang ini. COVID-nya makin banyak menyebar, tapi Tuhan memberi kita kekuatan ekstra sehingga kita tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini saya mengajak kita belajar untuk mendengar firman Tuhan mengenai satu tema, yaitu hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Yuk kita baca dulu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita baca 2 ayat 10 dan ayat yang ke-12. 10 dan 12 kita baca bersama-sama, saya siapkan ayatnya di depan. Mau buka di Alkitab masing boleh, atau di gadgetnya, atau di depan juga ikuti ya. Ya kita baca ya bersama-sama ayat 10, mulai 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hidup ini singkat dan berbatas waktu. Tadi kita baca di Alkitab dituliskan bahwa hidup manusia setelah masa yang sekarang ini, kalau masa yang lalu sampai ratusan tahun, bahkan siapa manusia yang paling tua di dunia umurnya? Tahu enggak? Berapa umur yang dimaksud? Tadi kayaknya siapa ya? Leni yang ngomong ya? Bukan? Atau Bolastri? Siapa tuh? Metusalah. Metusalah. Wah, kalau nanti kita Bible quiz, ibu-ibu jangan kalah. Metusalah. Umurnya berapa? 9, 6, 9. Iya, gampang diingatnya 9, 6, 9. Ya. Jadi 969 tahun. Wow, hampir 1000 tahun, lama banget ya. Itu memang orang-orang zaman dulu kualitasnya hebat-hebat ya. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ini kan suka nyiri ya. Giginya pun bagus-bagus ya. Penglihatannya pun masih terang, ya, pendengarannya masih bagus. Anak-anak sekarang ini udah mulai pendek. Jadi Alkitab memang sudah menuliskan juga usia manusia makin lama makin merosot. Gaya kehidupan manusia juga udah mulai pada instan semuanya. Yang dimakan udah bukan lagi yang organik, tetapi semuanya banyak kimia. Semuanya pokoknya yang bisa membuat kita umurnya lebih pendek lagi, karena banyak penyakit yang mulai timbul.
Ya, kita lihat hari-hari ini pun banyak penyakit yang sudah mulai bermunculan lagi. COVID-nya belum selesai juga, ada penyakit yang lain lagi ya. Apa cacar monyet lah begitu ya. Macam-macam itu ya. Jadi kita ini berhadapan dengan banyak sekali penyakit-penyakit menular yang bisa membahayakan memang. Tetapi orang-orang yang melakukan bagiannya dan tetap percaya kepada Tuhan, berusaha melakukan yang terbaik, maka kita percaya ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menyertai dan melindungi kita semua. Nah, hidup ini singkat, berbatas waktu. Dalam hidup yang singkat ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, kita mau pilih ini biasanya kebanyakan orang yang biasanya lakukan ini yang dia pilih, yaitu kita kebanyakan menghabiskan waktu, menggunakan waktu hidup kita ini hanya untuk memenuhi apa yang kita khawatirkan. Apa sih yang kita khawatirkan? Dan itulah yang jadi pikiran kita, itulah yang kita kerjakan untuk memenuhi kekhawatiran kita dan keinginan kita. Saya khawatir nanti anak sekolah bagaimana. Akhirnya yang dicari, yang dikerjakan, kumpulin duit buat supaya nanti bisa bayar uang sekolah anak. Saya khawatir banyak hal yang lain. Atau saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya ini, punya itu. Atau saya pengen pergi ke sana ke situ. Jadi akhirnya itu yang dikerjakan oleh orang untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan hatinya. Atau ada juga orang yang memang sadar kemudian dia mau menggunakannya dengan menghargai kasih karunia Tuhan dan kemudian mempersiapkan hidup apalagi di masa sekarang ini untuk kehidupan yang akan datang di kekekalan nanti. Tapi ini yang jarang dikerjakan orang. Biasanya orang lebih fokus untuk kehidupan, ya udah sekarang aja kita bangun kehidupan di dunia sekalipun kita tahu di dunia adalah fana dan di dunia punya batas waktu yang kemudian apa yang kita kumpulkan, yang kita bangun di sini pun ketika kita dipanggil nggak ada yang bisa dibawa satupun juga. Nah, Pengkhotbah pasal 6 itu ayatnya yang pertama sampai 2 berkata begini untuk ingatkan kita. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari ya di dunia ini. Sangat menekan manusia. Apa itu? Yaitu orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, hidup nyaman, apapun juga, ya, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya atau diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah dimaksud oleh Amsal, kesia-siaan, oleh pengkhotbah, kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Udah kumpulin uang banyak, ada banyak sana sini, tapi nggak punya karunia menikmati. Hidupnya ada banyak hal-hal yang terjadi dan akhirnya yang menikmati bukan kita tapi orang lain. Kita cuma berjeri lelah, capek, menderita, lakukan ini dan itu, tapi kita tidak punya karunia atau kuasa untuk dapat menikmatinya. Nah, hati yang bijaksana Tuhan mengajar, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi artinya kita minta Tuhan mengajar saya, mengajar kita semua untuk coba mengingat bahwa dalam hidup kita hari lepas hari sebenarnya tidak pernah terlepas dari kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini dipenuhi dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kita ini masih diberikan seperti kita sekarang ada itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi manusia dicobai dengan rasa tidak cukup. Manusia dicobai dengan keinginan yang lebih dan lebih lagi sehingga fokus hidupnya selalu adalah bagaimana meraih bisa lebih dan lebih dan lebih lagi.
Dan akhirnya dari apa yang sudah ada, tidak dapat menikmatinya. Kadang orang, ya ibu-ibu di sini kayaknya enggak ya. Kalau yang di sini mah enak ya kan ya, biar nggak punya mobil tapi udah kayak orang kaya kan. Ada aja yang numpangin gitu kan. Malah disetirin lagi kan. Yang nyetir yang capek ngantuk-ngantuk, kita mah santai bisa tidur di mobil gitu kan. Enak kesana kesini bisa naik apa begitu kan ya. Bisa naik Mercedes kan. Mercedes yang besar tuh kan. Ukuran bis begitu kan. Bisnya Mercy begitu. Kita bisa naik yang lainnya gitu. Nah yang saya mau katakan, hati yang bijaksana, kalau kita bijaksana, kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah baik. Apa yang kita ada sekarang ini adalah kasih karunia Tuhan. Semua daripada Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa semua dari Tuhan, maka yang perlu kita perhatikan di sini, yuk mari kita jadi orang yang bijaksana. Karena kita tahu orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memang dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati apa yang ada padanya. Kalau gitu, kalau orang semua pengen bahagia, pengen dapat sesuatu yang lebih, ya kan ya, berharap anak-anak saya berhasil, nanti dengan keberhasilan anak-anak, paling enggak orang tua bisa ikutnya terangkat naik, ya kan ya, semoga anak saya uhau, ya kan ya, ingat baik melakukan yang terbaik buat orang tuanya dan seterusnya. Atau orang tua yang masih kerja, masih berusaha, masih punya usaha, masih melakukan sesuatu. Kita juga kepengen supaya keluarga kita baik, bahagia dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, kebahagiaan yang kita kejar, dipahami Alkitab adalah orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang bisa menikmati apa yang dia punya. Bukan apa yang tidak dia punya. Jadi apa yang ada yang dikaruniakan Tuhan sekarang ini dengan tubuh yang masih sehat, dengan kemampuan yang bisa kita kerjakan apa saja, itu dinikmati. Jadi di masa kita yang sekarang usia tua, kita nggak usah perlu takut khawatir. Nggak usah pusing, nikmatin aja hidup. Ya, kita kejar capek-capek, kita berusaha kayak gimana, ternyata kalau kita bisa nikmati, hari-hari kita enak. Kita bisa lebih bahagia dari orang-orang yang mati-matian, bangun pagi-pagi sampai malam, gak sempat puntang-panting sana-sini. Toh tetap juga sama-sama kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa pergi, kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain. Dan orang-orang banyak, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terkadang semakin banyak orang memiliki harta, semakin banyak kekhawatiran yang mulai timbul. Wah bagaimana nanti ini, wah bagaimana itu dan seterusnya. Tapi orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dari apa yang Tuhan karuniakan dan menikmatinya, yang mengalir jalan dan kita bisa merasakan bahwa wah betapa Tuhan itu baik buat kita. Nah, kalau orang bisa menikmati tanpa rasa khawatir, itu adalah baik. Karena memang kita diminta untuk tidak takut, tidak khawatir, bukan? Kenapa Tuhan minta kita tidak khawatir? Karena khawatir itu Tuhan lihat tidak baik buat kita. Gak ada gunanya kita khawatir. Di Alkitab kan ditulis, kalaupun kita khawatir, khawatir itu gak bisa memperpanjang umur. Gak menambah sehasta pun jalan hidup kita katanya kan begitu. Gak bisa nambahin satu hasta pun, sejengkal pun, selangkah pun, sedikit waktu pun dalam hidup kita. Matius 6 ayat yang ke-27. Kekhawatiran itu tidak berguna. Sebaliknya, justru kekhawatiran itu bisa berdampak buruk. Yang pertama memang gak ada gunanya. Yang kedua kenapa gak boleh khawatir? Karena memang berdampaknya buruk buat kita. Dengan kita khawatir, kita ini pikirannya menjadi stres. Hidup kita penuh dengan depresi, tekanan. Kita gak bisa menikmati. Sekali lagi. Jadi hati yang bijaksana itu
menuntun kita, membuat kita mengerti bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menikmati dari apa yang ada. Bukan daripada yang tidak ada. Kalau ada yang kita inginkan yang sekarang belum ada dan gara-gara itu yang kita inginkan dan akhirnya kita ribut dengan yang lainnya, entah dengan orang lain di luar keluarga kita, bahkan mungkin ribut dengan keluarga kita, terus bagaimana kita bisa bahagia? Coba bayangkan, ada kan kita dengar berita-berita orang yang kaya sampai orang tua ya, sama anak pun gak akur ya. Bahkan ada anak yang kurang ajar sampai menggugat orang tua dan berharap memenjarakannya. Ujung-ujungnya apa sih? Cuma duit. Kan? Ada tuh yang pengusaha yang rumah duka, juga gitu. Digugat, bahkan gak cuma rumah duka, gereja besar pun sama. Ya, gereja lu, rohani lu, hebat. Cuma kenapa? Kenapa sih dia lakukan seperti itu? Karena harta. Tapi coba kalau enggak, nikmati aja yang sudah ada, enggak usah khawatir. Toh kalau kita mati itu enggak ke bawah juga. Jadi Alkitab kan selalu mengatakan, mengajar kepada saya dan saudara itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan yang tidak ada. Jadi kalau kita mengajar anak-anak juga sama. Jangan nuntut pasanganmu, jangan nuntut suami, istri atau apa yang lebih daripada apa yang dia mampu. Kebanyakan terjadinya korupsi, penyimpangan lain-lainnya karena tergoda untuk mendapat lebih daripada yang memang seharusnya Tuhan karuniakan jatahnya dia itu. Pengen lebih dan lebih. Bahkan karena lebih itu kita lupa untuk mempersiapkan hidup kita juga di kala nanti kita lebih yang tadi fokus kepada mengejar apa yang kita inginkan, apa yang kita khawatirkan, jangan sampai ini terjadi ya begini ya. Kemudian akhirnya kita coba berusaha melakukan. Fokus hidup kita hanya di situ. Akhirnya apa yang ada sekarang kita nggak bisa nikmati. Ada banyak orang yang punya uang, bukan nggak punya uang. Tapi pikir-pikir, aduh nanti gimana ya. Sampai nggak bisa nikmati, makan pun dia irit, ya kan? Waduh, jalan-jalan pun nggak berani. Tapi waktu mati siapa yang nikmati? Dia nggak nikmati, tapi kan nanti juga anak juga yang nikmati. Tapi bukan berarti nggak boleh ngumpulin. Artinya nikmatilah hidup kita dari apa yang Tuhan karuniakan. Kan kita ada satu lagu ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi hidup itu jauh loh. Ya, lebih berarti. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Jadi Tuhan bermurah hati kepada kita. Nikmatilah. Jangan sampai lupa ada waktu-waktu saat di mana kita bisa nikmati. Enjoy, ya. Nah kalau kita bisa menikmati, maka yang kedua dinasehatkan adalah kita nggak lagi khawatir, kita lagi nggak stres, ya kan ya. Dan apalagi kalau kita stres kadang-kadang kita bisa berdampak buruk bukan cuma diri kita tapi orang lain juga. Orang yang stres kan bisa melakukannya yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh kan bisa aja bisa mencelakakan orang lain. Itu kan bisa membahayakan juga kan kepada orang lain. Tapi yang kedua, yuk belajarlah orang yang punya hati bijaksana akan belajar hidup bersyukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita sudah tahu nih Tuhan maunya apa? Kita bersyukur dalam segala hal. Tidak terkecuali apapun juga. Ya, orang Jawa dulu terkenal hebat ya. Masih terjadi masalah, masih bahasanya untung terus ya. Untung saya enggak ini, untung saya enggak itu, ya kan ya. Tangannya buntung, untung kaki saya juga enggak kena. Tetap aja masih untung gitu kan. Artinya cobalah kita melihat selalu dari sisi-sisi yang positif, yang baik.
yang memang akan berguna juga buat kita semua. Sebab dengan kita tidak bersyukur, kita nggak akan bisa bahagia. Tapi ternyata kalau hati kita senang, hati kita bersyukur, itu sudah merupakan kebahagiaan. Ada damai. Ya. Orang lain pergi ke sana ke sini, kita dengar cuma dengar doang. Dia baru pulang lu dari Eropa. Kita cuma di sini doang. Ya nggak kenapa. Wong di sini saya senang kok, ya nggak. Apalagi kalau kita bisa jalan-jalan ya, ada Ciamoy, ada Cinondon, kan kita jalan-jalan terus happy. Sekarang teman-temannya jadi ibu-ibu saya. Artinya gini, kita senang aja nikmati hidup ini. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kan? Saya bilang kan, kalau bukan Tuhan karuniakan, wong saya udah bayar lunas ke Eropa tapi tetap nggak bisa jalan. Ya dah. Itulah yang membuat kita sadar. Lu sekalipun punya duit, lu bayar pun udah bayar lunas. Kalau belum diizinkan Tuhan tetap nggak bisa jalan. Ya, saya pernah bilang juga waktu itu kan, sampai saya punya paspor kan. Yang saya bilang seperti diumpetin gitu. Begitu saya udah bilang Tuhan, saya tahu udah diumpetin kayak gini deh. Gara-gara saya lupa kalau semua itu bukan karena saya punya uang, tapi karena Tuhan karuniakan. Saya lupa banget gitu loh. Jadi saya sadar, baru saya bilang minta pulangin Tuhan, baru dipulangin. Jadi yuk kita nikmati dengan hati yang belajar bersyukur atas segala hal di dalam hidup kita. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi wanita-wanita, ibu-ibu yang bisa menghormati dan menghargai apa yang dia dapatkan. Entah dari pasangannya, dari suaminya, dari anaknya. Syukuri, terima kasih. Dan kalau kita bisa lakukan seperti itu, yang memberi pun senang. Dan dia akan lebih senang lagi untuk memberi kepada kita, karena kita menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa bersyukur. Kalau kita bisa lakukan kepada manusia seperti itu, apalagi ke Tuhan, betapa Tuhan akan lebih senang dan kepengen berkati kita, kalau kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Waktu 10 orang kusta disembuhkan, 10-10-nya Yesus tahu, 10-nya sudah sembuh. Cuma yang datang kan cuma ingatnya kepada Tuhan cuma 1. Maka Tuhan nanya, kemana yang 9? Bukankah semuanya sudah disembuhkan? Kenapa kamu doang yang datang? Jadi sebenarnya Tuhan perhatikan siapa-siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur. Siapa yang mengingat dia begitu Tuhan telah memberikan apa yang dia mau. Dan siapa yang melupakan semuanya. Nah, kita tidak ingin mengecewakan Tuhan, juga mengecewakan siapapun juga orang lain yang telah memberikan sesuatu juga kepada kita. Jadi dari sejak kecil saya ajar anak dulu, waktu Adi dan Leo juga masih kecil, saya bilang setiap diberi bilang apa? Terima kasih. Jadi setiap kali diberi pasti harus ngomong itu. Kalau saya pergi ke mall, beliin baju, setelah selesai beli baju, pasti anak akan ngomong, terima kasih Pak. Diajar. Kalau dia bisa mengucapkan itu sama orang tua, berarti kalau ada orang lain yang beri, dia pun bisa. Kadang kan anak kita enggak, kayak gagu lu, enggak bisa ini, udah enggak tahu ini lu. Dikasih enggak belajar terima kasih. Tapi kan enggak enak kita orang tua kalau kayak gitu. Nah kita ajarin. Kita kasih contoh. Dan saya pun sama. Kalau saya dapat sesuatu dari anak, saya pasti ngomong. Kadang kan orang bingung, lah kok anak sama orang tua masih pakai terima kasih? Ya gak kenapa, wong kita sama-sama ngajar terima kasih kok. Berarti kan kita juga sama kan, anak sama Tuhan kan. Wong kita juga kan harus terima kasih dong. Masa karena kita merasa bahwa ini semua dari Tuhan, terus kita gak mengucapkan terima kasih sama Tuhan? Ya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan pun, saya belajar terima kasih Tuhan.
Engkau izinkan saya mengalami ini. Saya tahu sekarang kalau saya masih belum mengerti ada maksud Tuhan di balik semua yang baik buat saya. Mampukan saya untuk dapat menjalaninya seperti yang Tuhan mau. Itu yang kita minta. Kalau kita bisa mengerjakan semuanya, ikuti maunya Tuhan, semuanya ini, ya udah tenang aja. Pada waktunya. Waktu minggu kemarin saya kan ada pelayanan di Bekasi, pukul 6 ibadahnya. Ternyata bener loh, pukul 6 ibadah itu seger enak ya. Saya pikir pukul 6 itu ibadahnya jemaatnya dikit. Ternyata banyak jemaatnya. Cukup besar gerejanya, 2 atau 3 kali dari inilah. Pagi-pagi udah rajin. Nah, yang nyaris adalah saya nyaris nyasar. Padahal saya udah tahu sebelumnya, semalam saya udah pakai Google, wah jalannya ke sini ya. Paling nggak patokan saya udah tahu lah kalau saya udah sampai di sana, udah nih jalannya begini gampang. Pagi-pagi 4:30 ya, udah berusaha mau jalan, karena jam 6, saya nuntun pakai Waze. Nah, sayangnya itu saya mobilnya belum saya familiar, baru. Jadi saya pakai Waze-nya yang ada di mobil. Di monitor mobil saya alihkan gitu, connect supaya ke sana bisa lihat gampang, karena sekarang kan di jalan-jalan banyak kamera kalau pakai handphone ya. Jadi saya coba situ. Jadi di mobil itu saya kagak ngerti kotak-katik kayak gimana, rutenya kayak gimana, ya udah saya ikutin aja. Loh kok jalannya ke sini ya? Kok lewat tolnya saya hampir dibawa ke Bandung. Kok saya ke Bekasinya disuruh keluarnya adalah Bekasi Barat Pakayon. Waduh, saya bilang dalam hati nih, kalau saya udah di sana, Waze-nya mati, saya kagak bisa nih nyampe nih. Saya kagak tahu jalan, tapi kan kalau saya taunya yang dekat Cempaka Putih, lurus terus Pulau Gadung, saya tahu. Ya kan, paling enggak lah lurus terus kan Harapan Indah, ya kayak gitu. Tapi ini dibawa ke situ. Dan saya nyaris berhenti itu karena masih hari gelap. Itu di kiri itu dia suruhnya kiri lah, kiri kok naik nih nanjak. Saya nggak pakai kacamata yang jauh itu, jadi saya lihat masih agak karena gelap, jadi saya kecil tulisannya nggak terlalu kelihatan. Tapi rupanya itu tulisan itu yang arah mau naik ke arah Bandung yang pakai tol atas gitu ya. Waduh, saya udah berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Dari awal kan saya sudah berdoa perjalanan supaya saya bisa dilancarkan, saya kepengen gak terlambat. Tapi percaya ya, Tuhan tuntun kita. Akhirnya saya punya feeling, itu Waze-nya kan ngaco. Biasanya kan ada bunyi tuh, belok kiri, lurus atau gimana. Ini kagak ngomong-ngomong tuh, Waze-nya diem deh. Wah, saya setak, saya berhenti di situ. Waduh. Ya udahlah, saya pikir ini udah, saya coba ambil agak ke kanan aja, terusin lagi deh. Wah, itu ternyata puji Tuhan, ternyata 2,5 kilometer lagi baru saya exit keluar. Karena tadinya di situ suruh keluar kan, nggak taunya belum waktunya itu Waze-nya seperti itu. Dan kalau saya ambil saja ke kiri, saya sampai jalan naik ke atas, ya udah deh, pasti nggak nyampe deh. Tinggal telepon ya kan, paling nggak saya jalan-jalan ke Bandung begitu. Kan? Wah, itu seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kita udah libatkan Tuhan, kalau kita udah ya kita ikutin aja, Tuhan pasti juga tolonglah. Di saat-saat kita menemukan jalan keraguan-raguan, kan? Ya akhirnya Tuhan juga kasih feeling yang benar untuk kita bisa menempuh jalan yang lain. Bersyukur kenapa ternyata tidak terlambat. Bersyukur walaupun sampai Waze-nya juga ngaco ya kan ya. Wah, saya suruh belok kiri, saya bilang belok kiri nih kemana gangnya nih. Saya tukang tanya warungnya itu kagak tahu juga di mana ada GBI di sini. Wah, disuruh ke sana, saya ke sana ternyata bukan di sono, udah lewat lagi. Jadi saya balik lagi. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan hantarkan dan bisa melakukan semua tugas dengan baik. Saya juga berpikir, Tuhan kayaknya saya nggak kuat nih
tidurnya juga kurang, ya cuma tidur berapa jam. Tapi puji Tuhan saya masih sehat. Puji Tuhan masih sehat ya. Tuhan berikan kekuatan untuk bisa tetap sehat. Amin, haleluya. Ya, bersyukur, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dengan hati yang bersyukur, kita akan bisa semakin punya energi yang positif. Energi positif itu baik buat kita. Ya. Jangan mau bikin susah, karena yang tadi dengan kita enggak bersyukur, berkeluh kesah, kemudian kita khawatir, stres, semua itu enggak nambah yang baik buat kita. Jangan kita udah susah dibikin susah lagi, berarti pilihan kita salah, bodoh. Jadi jangan mau dibodohin, biar kita udah makin susah, ya udahlah kita ambil jalan aja. Bagaimana supaya saya enggak jadi sakit, supaya saya sehat, bagaimana saya mau harus bersyukur. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, ingat karunia menikmati itu enggak semua orang bisa dapat kuasa. Tapi kalau Tuhan karuniakan saya kuasa untuk dapat menikmati apa yang Tuhan karuniakan kepada saya. Apapun itu juga yang Tuhan masih percayakan hari ini, mari kita nikmati. Kita menjadi orang yang tidak kalah bahagia dengan orang yang punya banyak hal. Bahkan orang yang punya banyak hal belum tentu dia bahagia. Yang terakhir, yuk carilah Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Nah, Mazmur 105 ayat yang keempat, coba bacain. 105 ayat yang keempat. Ada nggak? Saya enggak siapin ayatnya. Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Oke, apa tulisnya di situ? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, jadi kalau di situ ada tayangan Amsal bilang apa di situ? Carilah dia maka kamu akan hidup. Tulisannya kecil sih, kan? Ya, jadi kalau kita kepengen hidup kita dapat kita nikmati dengan baik, menjadi orang yang punya hati yang bijaksana, ya, menyikapi kehidupan ini seperti apa, apalagi kita yang sudah punya umur lebih begitu kan? Nah, bagaimana kita bisa lebih bijak karena tubuh ini makin rentan. Ya, yuk mari kita cari Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Ya, bukan sekali-sekali, bukan ya jarang lah pada waktu kita perlu doang baru kita cari. Coba bayangkan, salah satu rahasia doa yang dikabulkan itu adalah karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau andai kata kita datang kepada seseorang dan kita jarang bergaul dengan orang itu pun enggak terlalu akrab dengan kita. Pertama kita minta, rasanya gimana? Enggak enak hati ya. Terus yang diminta tolong sama kita kira-kira senang kasih. Kadang dia pikir siapa kamu? Apalagi mungkin satu ketika orang itu sebenarnya sudah perhatikan kita dan berharap, ya, waktu kapan kamu cobalah ingat deket dong dengan saya, baik dong dengan saya, menyapa dong dengan saya. Tapi waktu mungkin dia ada saat-saat di mana dia punya segala macam, dia lupa bangun hubungan. Nah, jadi ketika kita butuh baru kita datang sama dia. Nah, kalau kayak gitu nggak akan bisa. Maka doa yang dikabulkan itu adalah salah satu rahasianya bagaimana supaya kita mendekatkan diri, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kalau hubungan kita baik sama Tuhan, kita minta apa aja, itu enak, gampang. Kalau kita ada kedekatan dengan seseorang, kita bilang, duh gue lagi masalah nih. Tuh orang pasti belain kita, tolongin kita. Apa yang lo butuhkan?
Oke, saya lagi pas ada nih, saya berikan buat kamu. Carilah Tuhan, dan dengan kita cari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada ketenangan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Di akhir zaman ini banyak hal yang menakutkan, banyak hal. Kita dengar apa yang disampaikan oleh presiden kita, keadaannya sungguh-sungguh serius dunia ini. Dengan pandemi yang berkepanjangan, banyak negara yang mengalami resesi ekonomi. Dengan perang Rusia dengan Ukraina, walau jauh dari kita, ternyata dampaknya bisa berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Pangan tidak tersedia, akhirnya yang terjadi krisis seperti ini. Bahkan dikatakan mengancam sekian ratus juta manusia kelaparan akut. Dan kalau nggak selesai dalam 6 bulan, dari 300 juta bisa menjadi 800 juta orang kelaparan. Dan saya cuma ingat satu aja ayatnya, yaitu akan terjadi kesukaran yang besar. Jadi Alkitab itu memang nyata, udah ditulis, akhir zaman itu nanti akan terjadi kesukaran yang besar. Makin susah. Bahkan yang sekarang ini salah perhitungan saja, Sekjen PBB itu bilang, kalau ada nih ya, itu negara-negara salah langkah, salah perhitungan, terjadinya perang nuklir. Kalau perang nuklir itu habislah sudah, kiamat katanya. Karena memang menghancurkan semua. Jadi jangan pikir kita jauh dari mereka. Indonesia walaupun jauh dari sana, dampaknya pasti akan ada. Dan kita nggak akan mungkin bisa terhindar dari pengaruh dunia. Jadi mengerikan. Sekarang sudah mulai digitalisasi, artinya semua pakai teknologi. Semua register. Maka nubuatan nanti yang nggak tahan-tahan, hati-hati. Mau beli ini, mau beli itu ada chip, itu ada stempel 666. Kalau udah sampai ke situ, ngeri banget. Jadi supaya saya tenang aja, pikiran nggak usah terlalu pusing lah. Bisa nikmatin hidup lah, apalagi saya cuma orang tua, ibu-ibu dan sebagainya. Ya udah nikmatin aja yang ada, ya kan? Nikmatin aja yang ada. Biarlah itu berlalu, begitu kan? Jalan aja, nggak usah pusing lah kita gitu kan ya. Minyak masih naik terus, tapi sekarang udah mulai turun ya, di bawah 40 kan, gitu. Nah, jadi kalaupun masih tinggi, ya selagi bisa nggak kenapa, masih bisa belikan, gitu. Ya kita nikmatin yang ada. Gitu. Walaupun kita harus bijaksana dengan kondisi yang ke depan kita prediksi, yuk arif dan bijaksana dalam menggunakan uang kita. Tapi jangan sampai kita bukannya irit tapi pelit. Beda, kalau irit kan kita menghemat baik ya. Hemat pangkal kaya katanya kan. Tapi kalau kita pelit udah beda lagi. Berarti kita ini nggak nikmati yang ada. Waduh, nggak berani begini, nggak berani begitu. Akhirnya kita hidupnya banyak hal yang tidak bisa kita nikmati. Jadi pesan hari ini adalah bagaimana yuk firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Sekalipun dunia semakin menggoncang kehidupan manusia, ada banyak kesukaran-kesukaran yang mengancam hidup kita lebih parah lagi. Tetapi yuk dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu apalagi sih, ya kan? Udahlah belajar doa terus ya, aktiflah doa. Ada jam-jam doa, berdoalah, ya kan ya. Umur kita juga ya gak lama lah, begitu kan ya.
Walaupun dunia, bukan berarti kalau tua berarti dia duluan kan gitu kan. Banyak yang muda duluan dulu juga gitu kan ya. Saya kan nggak tahu nomor urut berapa gitu kan. Tapi dari yang masih ada, yuk kita nikmati hidup ini. Karena kuasa untuk menikmati itu benar-benar datang dari Allah. Dan kalau Tuhan karuniakan bersyukur ya. Bersyukur. Dengan kita belajar bersyukur, kita akan belajar untuk dapat menikmati apa yang Tuhan karuniakan. Pertama, jangan takut, jangan khawatir. Kedua, bersyukurlah. Yang ketiga, carilah Tuhan setiap waktu. Jangan sewaktu-waktu. Jangan sesekali. Jangan nanti waktu kita butuh Tuhan, baru kita datang sama Tuhan, Tuhan, gitu kan ya. Sekarang lu ya, lagi perlu lu ya, lu baru deketin gua. Gitu, jangan. Sama manusia pun sama. Jadi bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun. Karena kan kita tidak tahu, hari ini saya nggak butuh kamu. Berikutnya mungkin kamu adalah orang yang paling bisa perhatikan dan menolong saya. Yuk kita bangun hal-hal yang baik, berguna untuk hidup ini dan berguna untuk yang akan datang. Tuhan berkati, yuk kita bangkit diri.